Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mau membahas tentang hubungan dari hukum moral dan juga hukum positif. Yang pertama adalah perbuatan manusia. Jadi kita telah pelajari dalam kuliah pertama kita tentang manusia, hakikat manusia, serta tujuan hidup dari manusia, di mana manusia harus bekerja keras dan menghasilkan sebuah karya yang dimanfaatkan untuk hidupnya. Nah, sejatinya, manusia seutuhnya adalah manusia yang dalam dirinya terdapat beberapa unsur, yaitu akal, rasa, dan juga karsa. Ini disebut sebagai manusia kodrat. Lalu kodrat apakah yang dimaksud? Kodrat manusia itu sendiri ditunjukkan dengan fungsi ketiga unsur budaya tersebut. Nah, berarti di sini bahwa perbuatan manusia yang seutuhnya adalah perbuatan yang dilandasi oleh akal yang menyatakan benar atau salah, dan juga rasa yang menyatakan baik atau buruk, dan juga karsa yang menyatakan pilihan untuk berkehendak secara bebas. Lalu kehendak bebas itu sendiri merupakan suatu kesadaran, atau kesadaran adalah suara hati yang terdapat bagi nurani seseorang. Nah, perbuatan yang memenuhi dari ketiga unsur yang disebut tersebut adalah perbuatan moral, di mana manusia memiliki nilai moral, yaitu nilai manusia yang seutuhnya atau manusia yang secara kodrat. Lalu kebalikannya dari perbuatan yang tidak memenuhi hal tersebut menjadi perbuatan amoral, yaitu perbuatan yang tidak baik dan tidak bermanfaat bagi rakyat atau manusia seutuhnya. Nah, penilaian dan juga norma. Bagaimanakah menentukan suatu perbuatan itu bersifat moral atau manusiawi, perbuatan itu bersifat amoral atau tidak manusiawi? Nah, dalam hal ini manusia dihadapkan pada penilaian dengan menggunakan norma tertentu, yaitu norma moral. Nah, menilai juga merupakan sebuah kegiatan yang seringkali manusia lakukan terhadap sebuah perbuatan. Nah, norma moral adalah suatu aturan atau patokan ukuran manusia untuk mempertimbangkan perbuatan itu dinyatakan sebagai perbuatan yang benar atau salah. Norma moral itu sendiri adalah mengedepankan pada kesadaran manusia, yang artinya adalah berbuat semaunya sendiri atau dengan kehendaknya. Nah, kemudian timbul anggapan bahwa kebiasaan untuk memberikan nilai ekstrinsik kepada perbuatan tertentu, yaitu yang menyatakan bahwa perbuatan itu dinyatakan baik atau benar, salah ataupun benar, sesuai dengan sifat perintah atau larangan pihak penguasa, atau kita sebut sebagai hukum positif. Contohnya, adanya gerakan orang tua asuh, kerjasama kelompok berkarya, dan juga rukun tetangga. Nah, selain dari kebiasaan atau kesepakatan masyarakat, masih ada beberapa kriteria lain untuk menyatakan perbuatan moral itu baik atau buruk. Hal ini dikemukakan oleh beberapa aliran berikut ini. Yang pertama adalah aliran hedonisme. Aliran hedonisme berasal dari kata Yunani atau hedon, yang berarti kenikmatan atau kebahagiaan manusia yang selalu mencari kebahagiaan hidupnya. Nah, aliran yang kedua adalah aliran utilisme. Utilisme berasal dari kata Latin utilis, yang berarti manfaat, di mana perbuatan manusia dapat dikatakan baik ketika memiliki manfaat bagi sesamanya. Aliran naturalisme. Naturalisme dari kata natural, yaitu natur artinya adalah alam, yang merupakan aliran dari perbuatan manusia yang dikatakan sebagai perbuatan yang baik itu bersifat alami. Dan juga aliran vitalisme. Aliran vitalisme berasal dari kata vita, yaitu kehidupan, di mana menurut aliran ini perbuatan manusia yang mengacu pada kehidupan adalah perbuatan yang merupakan perbuatan yang kebaikan tertinggi. Nah, norma moral dan juga norma hukum. Nah, Immanuel Kant menjelaskan tentang hubungan antara norma moral dan juga norma hukum. Hubungan tersebut terdapat pada penyesuaian sikap dari manusia itu sendiri. Nah, hukum moral merupakan keseluruhan dari norma moral, dan moral adalah hukum moral. Hukum moral itu adalah tuntutan perilaku manusia yang ditaati karena adanya kesadaran yang bersumber pada hati nurani seseorang yang bertujuan untuk mencapai sebuah kebahagiaan. Lalu hukum moral tertulis diharapkan untuk ditaati oleh suatu kelompok
masyarakat secara fungsional tertentu, misalnya kelompok notaris, advokat, masyarakat umum, atau di tempat tertentu, di taman umum, ataupun di taman hiburan. Nah, sedangkan yang dimaksud dalam bentuk kode etik antara lain kode etik notaris Indonesia, kode etik advokat, kode etik kehormatan hakim, dan juga kode etik dosen. Klasifikasi dari hukum moral. Yang pertama, hukum kodrat berasal dari kodrat manusia, yaitu akal, rasa, karsa, dan juga kehendak. Lalu hukum wahyu yang berasal dari Tuhan, ketakwaan manusia kepada Tuhan, dan hukum manusia yang berasal dari kekuasaan atau jurisprudensi oleh hakim. Hukum positif di sini merupakan bagian dari hukum manusia yang dibentuk oleh penguasa negara atau kelompok masyarakat untuk menjamin keberlakuan hukum kodrat dan hukum wahyu dalam kehidupan manusianya. Sebagian dari hukum perbuatan manusia atau hukum yang dibuat oleh manusia itu memiliki ciri khas, yaitu keberlakuannya, di mana keberlakuannya dapat dipaksakan sesuai dengan norma hukum yang telah ditetapkan, adanya sanksi yang keras, dan berlakunya secara terbatas dalam lingkungan masyarakat tertentu, serta diundangkan atau diumumkan secara resmi melalui media. Sanksi terhadap pelanggaran dari ketentuan dalam hukum positif yaitu berupa ganti rugian jika pelanggarnya merugikan orang lain, dan juga pembayaran denda, pencabutan hak tertentu, hukuman badan, atau hukuman mati jika dinilai perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang sangat berat. Nah, sebagai tugas berikutnya adalah jelaskan perbedaan antara norma moral dan norma hukum menurut Immanuel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.